Saudara-saudara, baik saudara-saudara, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan moderator dan kelompok penyaji untuk mengatur dan mempresentasikan materi yang telah kita sepakati. Kepada moderator dan kelompok penyaji saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran kan ya? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lukman dan teman-teman semuanya. Saya selaku moderator dari kelompok 2 akan memimpin presentasi kali ini. Dan kelompok 2 kali ini akan mempresentasikan materi dasar-dasar pengetahuan menurut filsafat. Debbie boleh di-share screen. Ya, baik. Jadi judulnya di sini ada dasar-dasar pengetahuan menurut filsafat. Next, Dewi. Lalu di sini anggota kelompok kami ada Andi Amelia dan Waru, saya sendiri yaitu Askan Nadia Lazami dan Debbie Hermianti. Boleh next. Di sini kita langsung lanjut ke materinya. Pertama ada pengertian pengetahuan. Nah, pengetahuan itu merupakan segala sesuatu yang diperoleh manusia melalui sebuah pengamatan. Saat seseorang mengamati suatu hal dan dia memperoleh sesuatu dari pengamatannya, maka bisa disebut orang tersebut itu memperoleh sebuah pengetahuan. Nah, istilah ilmu pengetahuan itu sendiri diambil dari kata science, yang berasal dari bahasa Latin scientia, yang berarti mempelajari atau mengetahui. Next, Debbie. Nah, lalu di sini ada pengetahuan menurut Noto Atmojo. Nah, menurut Noto Atmojo, di sini pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Next. Lalu di sini ada pengertian epistemologi. Epistemologi itu sendiri adalah salah satu cabang filsafat yang mempermasalahkan hakikat pengetahuan, sumber-sumbernya, syarat-syarat memperoleh pengetahuan, kebenaran dan kepastian pengetahuan, serta hakikat kehendak dan kebebasan manusia dalam pengetahuan. Bisa juga disebut cabang filsafat yang khusus menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyeluruh dan mendasar tentang pengetahuan,
atau juga bisa suatu upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Boleh next. Oke, lalu di sini ada hakikat pengetahuan. Nah, hakikat pengetahuan itu ada dua. Yang pertama ada konsep idealis dan konsep realis. Nah, untuk konsep idealis itu sendiri adalah hakikat dari sebuah pengetahuan yang merupakan ide yang menjadi dasar atau sumber dari segala ilmu yang menjadi tumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua ada konsep realis, yaitu hakikat dari sebuah pengetahuan merupakan suatu materi yang karenanya ilmu pengetahuan menjadi ada, atau sebuah pengetahuan dapat dikatakan benar apabila sesuai kenyataan yang ada. Next. Lalu ada batas dan relativitas ilmu pengetahuan. Pertama ada nilai kebenaran ilmu pengetahuan itu positif sampai saat ini dan relatif atau tidak mutlak. Yang kedua ada tidak semua persoalan manusia itu dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga ada masalah-masalah yang di luar jangkauan ilmu pengetahuan itu diserahkan kepada filsafat. Next, Debbie. Lalu di sini ada macam-macam pengetahuan. Macam-macam pengetahuan itu di sini ada 4. Yang pertama itu ada pengetahuan a priori, yaitu pengetahuan yang didapat tidak tergantung pada pengalaman indrawi atau dia itu benar secara universal. Lalu ada pengetahuan a posteriori, yaitu pengetahuan yang hanya didapat dengan melakukan observasi dan eksperimen. Lalu yang ketiga ada knowledge by description, yaitu pengetahuan tentang fakta dan didapatkan dari benda atau kejadian di sekitar kita. Lalu yang terakhir ada knowledge by acquaintance, itu pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman atau dengan perkenalan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Selanjutnya ada jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan biasa atau common sense, pengetahuan atas dasar aktivitas kesadaran akal sehat, baik dalam menyerap dan memahami suatu objek, serta menyimpulkan secara langsung atau suatu objek yang diketahui. Yang kedua ada pengetahuan agama. Pengetahuan yang isinya bermuat dengan hal-hal keyakinan, kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu dari Tuhan. Yang ketiga ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan yang bersifat spekulatif yang diperoleh melalui hasil perenungan yang mendalam. Yang keempat ada pengetahuan ilmiah, sains, pengetahuan yang menekankan evidensi, disusun secara sistematis, mempunyai metode, dan memiliki prosedur. Next. Lalu, dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama ada penalaran. Hakikat dari penalaran, yaitu penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Meskipun seperti yang dikatakan Pascal bahwa hati pun memiliki logika tersendiri. Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran atau pengetahuan. Next. Ciri-ciri penalaran sebagai suatu kegiatan berpikir. Yang pertama adanya suatu pola berpikir yang secara luas disebut logika. Setiap penalaran merupakan proses berpikir yang logis menurut pola tertentu yang tidak akan menimbulkan kekacauan karena tidak konsistennya penggunaan pola berpikir. Yang kedua ada proses berpikirnya bersifat analitik. Penalaran merupakan kegiatan berpikir analitik yang menggunakan logika ilmiah yang merupakan kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Next. Lalu di sini ada metode dalam penalaran. Yang pertama ada induksi. Proses penalaran untuk menarik sebuah kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau kasus khusus. Yang kedua ada deduksi, yaitu bentuk penalaran yang berangkat dari suatu pernyataan umum ke kejadian khusus yang secara niscaya dapat diturunkan dari pernyataan umum tersebut. Lalu yang ketiga ada abduksi, penalaran umum yang merumuskan sebuah hipotesa berupa pernyataan umum yang kemungkinan kebenarannya masih perlu diuji. Lalu proses berpikir yang tidak berdasarkan penalaran.
Yang pertama ada perasaan, yang kedua ada intuisi, yang merupakan suatu kegiatan berpikir yang non-analitik, tidak berdasarkan pada suatu pola berpikir tertentu. Next. Lalu yang kedua ada logika. Pengertian dari logika. Logika diturunkan dari kata logi, bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata logos, yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan pikiran itu. Secara etimologi, logika adalah bidang penyelidikan yang membahas pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Secara luas, dapat dikatakan bahwa logika adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip-prinsip dan norma-norma penyimpulan yang sah. Lalu sini ada dua cara penarikan kesimpulan. Yang pertama ada logika deduktif. Menarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara deduktif menggunakan pola berpikir silogismus yang disusun oleh dua pernyataan dan satu kesimpulan. Contohnya, semua hewan adalah makhluk hidup. Kucing adalah hewan. Kesimpulannya, semua kucing adalah makhluk hidup. Lalu yang kedua ada logika induktif. Penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat individual. Contoh, manusia butuh makanan, hewan butuh makanan, tanaman butuh makanan. Kesimpulannya, semua makhluk hidup butuh makanan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Debbie. Yang berikutnya ada sumber pengetahuan. Dalam kajian filsafat, dijelaskan dengan jelas pengetahuan yang dimiliki oleh manusia memiliki sumber. Dengan kata lain, pengetahuan itu tidak timbul dengan sendirinya. Ada 4 sumber pengetahuan yang dimaksud, yaitu rasio, empiris, intuisi, dan wahyu. Keempat sumber ini memiliki pengertian yang berbeda-beda dalam menafsirkan sumber dari pengetahuan manusia tersebut. Maaf sebentar, ini agak bermasalah. Saya coba share screen ulang karena ada masalah.
Baik, saya lanjutkan. Maaf sebelumnya, Ara boleh tolong next slide. Maaf, Ara next sekali lagi. Maaf, saya lanjutkan. Yang pertama ada akal atau rasio. Akal atau rasio merupakan pengetahuan yang bersumber dari penalaran manusia. Aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal atau ide disebut rasionalisme. Kaum rasionalis mempergunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Kaum rasionalis yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam ide dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Next. Jadi, ide kaum rasionalis bersifat a priori dan pengalaman didapatkan dari penalaran rasional. Masalah yang timbul dari berpikir seperti ini adalah mengenai kriteria untuk mengetahui kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang jelas dan dapat dipercaya. Hal ini terjadi karena premis-premis hanya bersumber pada penalaran rasional dan tidak memedulikan pengalaman. Next. Berikutnya ada empiris atau pengalaman. Sumber pengetahuan ini dirumuskan berdasarkan kegiatan manusia yang suka memperhatikan gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya. Aliran pemikiran yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan disebut empirisme. Kaum empiris berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapat dari penalaran rasional yang abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret. Next. Berikutnya, intuisi. Intuisi merupakan sumber pengetahuan yang tidak menentu dan didapatkan secara tiba-tiba. Terkadang, kita sebagai manusia ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, otak akan berpikir sangat keras untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Tingkat berpikir otak berbanding lurus dengan masalah yang akan diselesaikan. Intuisi bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Pengetahuan intuitif dapat dipergunakan sebagai hipotesis bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Next. Berikutnya, wahyu. Wahyu bisa dikatakan sebagai analitik karena tidak ada proses berpikir dari manusia tersebut. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Biasanya yang dapat seperti ini adalah manusia-manusia pilihan. Pengetahuan ini disalurkan lewat nabi-nabi yang diutusnya sepanjang zaman. Next. Berikutnya ada kriteria kebenaran. Yang pertama, pengertian kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Kebenaran menurut setiap individu relatif berbeda-beda, sehingga setiap jenis pengetahuan mempunyai kriteria kebenaran yang tidak sama. Hal ini disebabkan oleh watak pengetahuan yang berbeda. Dasar kebenaran ialah yang ada atau yang bereksistensi. Kebenaran hanya mungkin terjadi kalau sesuatu itu ada. Jika sesuatu itu tidak ada, kita tidak dapat mengatakan bahwa sesuatu itu benar. Next.
Yang B, jenis-jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran epistemologis. Kebenaran epistemologis disebut juga kebenaran logis. Kebenaran epistemologis merupakan kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Sebuah pengetahuan disebut benar, dan kapan pengetahuan disebut benar apabila apa yang terdapat dalam pikiran subjek sesuai dengan apa yang ada dalam objek. Next. Yang kedua ada kebenaran ontologis. Kebenaran ontologis berkaitan dengan sifat dasar atau kodrat dari objek. Kebenaran ontologis merupakan kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada. Yang ketiga ada kebenaran semantik. Kebenaran semantik merupakan kebenaran yang terdapat dan melekat dalam tutur kata dan bahasa. Kebenaran ini berkaitan dengan pemakaian bahasa. Bahasa merupakan ungkapan dari kebenaran. Next. Yang C ada teori kebenaran. Yang pertama ada teori koherensi. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Matematika adalah bentuk pengetahuan yang penyusunannya dilakukan pembuktian berdasarkan teori koheren. Next. Yang kedua ada teori korespondensi. Berdasarkan teori korespondensi, pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pertanyaan tersebut. Yang ketiga ada teori pragmatis. Berdasarkan teori pragmatis, pernyataan dianggap benar diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kepada Meli, pertanyaannya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aku izin bertanya. Kan terdapat teori koherensi dan teori korespondensi. Nah, itu apa perbedaannya dari teori koherensi dengan teori korespondensi? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Oke, selanjutnya Bintang, boleh pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih bagi kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana perbedaan dari metode pada proses penalaran seperti induksi, deduksi, abduksi, kalau dilihat dari contoh-contohnya. Terima kasih. Sama-sama, Bintang. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Meliana, yaitu tentang perbedaan teori koherensi dengan teori korespondensi. Perbedaannya ini terletak pada dasar pembuktian kebenarannya. Kalau pada teori korespondensi, dasar kebenarannya itu ada pada ada atau tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan pada teori koherensi, pembuktiannya terletak pada ada atau tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan asumsi atau aksiomanya. Contohnya itu, misalnya ada seseorang yang berkata bahwa di dalam kolam alun-alun kota itu terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup. Nah, kalau menurut teori korespondensi, untuk menentukan pernyataan tersebut benar atau tidak, kita harus nunggu dulu fakta apakah di dalam kolam tersebut itu benar-benar ada seekor ikan hiu yang masih hidup atau tidak. Sementara menurut teori koherensi, tanpa menunggu fakta, kita bisa menentukan pernyataan orang tersebut tidak benar, karena bertentangan dengan aksioma yang sudah ada sebelumnya bahwa ikan hiu adalah jenis ikan air asin yang bisa hidup di laut. Maka tidak logis jika ikan air asin bisa hidup dalam kolam air bahwa di dalam kolam alun-alun kota yang merupakan kolam air tawar. Sekian jawabannya dari saya. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab dari pertanyaan Bintang, bagaimana perbedaan dari metode pada proses penalaran bila dilihat dari contoh-contohnya. Untuk penalaran deduksi, itu dari berbagai kejadian khusus ke kesimpulan umum. Sedangkan penalaran induksi dari suatu pernyataan umum ke kejadian khusus. Dan untuk penalaran deduksi, itu sifatnya masih bisa salah, bisa benar, bisa valid, atau bisa gak valid. Untuk penalaran induksi, itu sifatnya masih mungkin. Jika dilihat dari contohnya, penalaran deduksi itu misalkan premis mayornya setiap manusia pasti akan mati. Premis minornya Tejo adalah manusia. Kesimpulannya maka Tejo pasti akan mati. Untuk penalaran induksi, contohnya, hari ini matahari terbit di timur, besok matahari terbit di timur, lusa matahari terbit di timur, 10 tahun lagi matahari terbit di timur. Maka dapat disimpulkan bahwa matahari selalu terbit di timur. Tetapi kesimpulan ini bisa berlaku hanya di Indonesia, tetapi tidak tepat untuk penduduk yang bermukim di Kutub Utara. Sedangkan untuk penalaran abduktif, misal ada seseorang yang bernama Caesar, selalu mengendarai mobilnya dengan cepat jika sedang mabuk. Maka pada saat kita melihat Caesar mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita simpulkan bahwa Caesar sedang mabuk. Kemungkinan kebenarannya itu masih perlu diuji lagi. Apakah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, Andi. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup presentasi ini. Sebelumnya, terima kasih banyak. Maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Lukman. Silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Baik, saudara-saudara, terkait asal-usul ilmu pengetahuan. Jadi ada beberapa jalur ya ilmu pengetahuan. Ada yang memang dari wahyu. Jadi kalau dirunutkan ya, dari asal-usul ilmu ya atau perkembangan ilmu, ada yang memang dari wahyu. Itu yang memang tidak bisa atau kebenarannya mutlak. Namun ada yang juga berdasarkan pengamatan atau tadi riset, ya, seperti hanya kita melakukan suatu riset penelitian. Ini dari perenungan, ini dari filsafat. Ya banyak sumber-sumbernya. Seperti itu ya saudara-saudara. Kalau yang dari wahyu, ya ketika ada nabi dan rasul saat itu ya manusia bisa langsung komunikasi dengan nabi ataupun rasul yang diberikan ilmu tersebut melalui Sang Pencipta. Ya, terkait dengan peredaran matahari, bulan, ya, waktu siang dan malam dan seterusnya. Ya, juga mungkin lautan, adanya sekat, katakan begitu ya, sekat antara laut satu dengan yang lain. Ya baru-baru saat ini ilmu pengetahuan membuktikan hal tersebut. Ya, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ataupun hal-hal yang lain terkait dengan teori Big Bang, ya, terbentuknya bumi dan seterusnya. Oke, ya akan kita bahas atau bahas pada ahlinya ini ya terkait dengan hal tersebut. Sekarang kita masuk pada riset ataupun perenungan. Terkadang orang merenung ya boleh-boleh saja ya memikirkan sesuatu lalu memunculkan suatu teori. Katakanlah seorang ahli, gitu ya. Karena beliau sudah terbiasa melakukan riset atau melakukan suatu perenungan berdasarkan pengalaman. Ambillah contoh terkait dengan asal-usul manusia. Ini kita lepaskan dulu dari Al-Quran. Sebenarnya nggak bisa ya. Asal-usul teori asal-usul manusia. Teorinya Darwin. Yang satunya lagi teorinya siapa? Lawannya Darwin. Ada yang masih ingat, saudara-saudara? Halo? Bukan lawan ya, tapi ya sejenis terkait dengan jerapah. Terkait dengan panjang leher jerapah. Halo? Ada yang masih ingat teorinya siapa? Ayo browsing. Masa masih baru ini. Udah lupa. Halo? Browsing teori jerapah itu panjang lehernya jerapah. Teorinya siapa? Siapa? Lamarck. Yang satu teori Darwin, yang satu teori Lamarck. Ya. Yang satu mengatakan ya kalau teori Lamarck itu ini ya apa? Teori Lamarck itu apa? Jerapah itu ada dua macam ya. Leher panjang dan leher pendek. Betul begitu? Betul. Ya. Lalu Darwin tidak melalui suatu evolusi. Oke, seperti itu. Ini terlepas dari teori terlepas dari wahyu. Ya, mereka memikirkan hal itu. Ya. Dan sebetulnya sudah enggak apa ya. Salah teori itu. Kan begitu terbantahkan ya. Teori itu. Terutama terkait dengan perkembangan manusia. Saya ngomong yang manusia ini yang banyak sekali waktu tahun 2000-an ya. Awal-awal tahun 2000-an banyak sekali yang menunjukkan atau cari nanti di YouTube yang menentang bahwa teori Darwin itu salah. Dari dulu ketika guru saya mengajarkan tolong dipisahkan dengan agama dulu.
asal-usul manusia, ini kita belajar teori Darwin. Guru biologi menyampaikan begitu. Ya. Merenung, ya ini Pak Darwin merenung, dan Pak Ahmad ini. Merenung asal-usul manusia. Jadi dari mudahnya langsung ya saya potong dari gerak. Kayak seperti itu. Ya. Nah, lalu dibantah beberapa. Nah, seperti itu. Perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi teori-teori hasil pemikiran manusia itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau dari wahyu, insya Allah pasti benar. Ya, jadi sudah tak terbantahkan. Itu. Ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara pun juga silahkan memikirkan sesuatu yang bermanfaat. Tidak apa-apa. Teori Darwin itu ya tidak apa-apa. Tapi kita nggak boleh fanatik. Seperti itu ya. Ya carilah yang lain. Oh ini salah ini. Ya, salah ya. Yang paling baik itu yang kalau pingin benar-benar kajilah Al-Quran. Di sana banyak isyarat-isyarat terkait dengan ilmu pengetahuan. Saudara akan mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang betul-betul benar, kebenarannya mutlak nantinya. Kalau kita mencarinya dari sumber yang benar. Nah, perkembangannya bolehlah. Ya. Saudara merenungkan atau memikirkan ya. Kita semua, ya tidak hanya saudara-saudara, kita semua, ya termasuk saya juga. Terkait teori gravitasi, oh bolehlah, nggak apa-apa. Nah, kita oh berarti ini ada daya tarik bumi. Atau juga ada daya tarik bulan. Betul ya, bulan itu juga punya daya tarik dia terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Kalau bulan itu dekat dengan bumi, maka air laut itu bisa ketarik. Akhirnya dia pasang. Seperti itu, saudara-saudara. Ya, itu salah satu. Ayo kita pikirkan bersama-sama terkait dengan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan kita semua. Untuk kebaikan kita semua. Ya, niatkan semuanya itu untuk ibadah. Ingat, jangan sampai melenceng. Saya ingatkan kalian lagi, pemikiran kita terkait dengan ilmu pengetahuan atau alam semesta ini jangan sampai melenceng. Nah, kita harus yakin bahwa kita ini ada yang menciptakan. Nah, seperti halnya pertanyaan kemarin, gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi ya, membuat kita jadi ateis, tidak ya. Nah, jadi kita ini ada yang menciptakan. Nah, kita memikirkan ke hal-hal yang ada di alam semesta ini, tentunya ada yang mengatur alam jagat raya, yang menciptakan kita, yang menciptakan alam manusia. Jadi jangan malah berpikiran kebalik nanti. Ini adalah alam muncul dengan tiba-tiba, tidak mungkin seperti itu. Kita semua alam semesta jagat raya ini ada yang menciptakan. Baik, saudara-saudara, itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan lagi. Baiklah, kalau tidak ada saya tutup ya, saudara. Halo moderator, mohon izin untuk menutup. Ya, Pak. Baik ya. Baik saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Mari kita tutup forum ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa absen PJ, mohon di absen. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Mohon izin untuk keluar forum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak.